Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani dengan NPM 2359 Di sini akan menjelaskan bagian model DPYP. Di sini terdapat kode kategori destinasi. Ini dibuat menyimpan data kategori, misalnya pantai, gunung, wisata, budaya, dan juga ada dua atribut nama dan deskripsi. Data STR self, bagian STR ini dibuat nampilin nama kategorinya pas dipanggil di admin atau log. Kelas gambar destinasi wisata, ini model utama yang menyimpan data destinasi wisata, nama deskripsi, lokasi, kategori, tanggal, dibuat dan diupdate. Jadi di sini dia relasinya ke kategori destinasi pakai foreign kai, artinya satu kategori bisa punya banyak destinasi. Kelas gambar destinasi ini dibuat nyimpen gambar-gambar dari destinasi. Satu destinasi bisa punya banyak gambar. Kelas ulasan pengguna, di sini dia ada beberapa untuk nyimpan ulasan yang dikasih usat untuk destinasi. Ada juga rating, komentar, tanggal ulasan. Nah, di kodenya bagian ini, dia terhubung ke destinasi wisata dan juga sumber dari Dejamo. Views.py ada home request. Di bagian ini ada beberapa kode yang berfungsi untuk nampilin halaman utama, kemudian ada kode untuk ambil data semua destinasi dari database urut dari yang paling baru, dan juga dia berfungsi untuk mengirim ke template home HTML. Kemudian daftar destinasi untuk nampilin semua destinasi wisata di halaman list. Dia hampir sama kayak home, tapi template-nya destinasi underscore wisata HTML. Detail destinasi, ini halaman detail destinasi, isinya gambar, ulasan, dan form ulasan. Bagian ini login underscore request, dia harus login dulu baru bisa akses. From sama dengan ulasan from. Nah, kalau ini untuk user kirim from ulasan, post datanya disimpan ke database. User urls.py pas buat bikin role root atau URL. Viewers ambil fungsi view dari file view.py. Setting dan static buat konfigurasi file statis, gambar CSS dan sebagainya. Saya dipakai pas debug sama dengan true. Bagian admin register, kategori destinasi, bagian ini dia ngatur tampilan kategori destinasi di halaman admin, menampilkan kolom nama dan deskripsi, dan bisa cari berdasarkan nama.
kelas gambar destinasi inline admin tabular line ini dibuat tampilan from gambar langsung di bawah destinasi saat input data, dan ekstrak sama dengan satu, artinya ada satu from kosong tambahan secara default. Admin register destinasi wisata. Bagian ini dia untuk menyesuaikan tampilan data destinasi wisata di admin. Terus ada kode untuk fitur cari filter, read only, file, dan gambar inline. Dan juga kode lokasi .link untuk bikin tautan ke Google Maps berdasarkan lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Al-Fadri dengan NPM 2259201006. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kode PBO atau pemrograman berorientasi objek. Di sini judul temanya yaitu portal informasi wisata. Dan di sini saya telah menerapkan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek. Di sini yang pertama itu ada modals. Nah, modal sini tujuannya yaitu untuk membuat kayak database ya. Di sini ada beberapa atribut. Kemudian di sini ada kategori destinasi, kemudian destinasi wisata, terus kemudian ada gambar destinasi. Di sini juga ada ulasan pengguna, dan ini ulasan pengguna sampai sini aja. Kemudian saya langsung aja ke penjelasan tentang konsep PBO-nya. Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi itu dia menyembunyikan detail implementasi database, dan kita cukup bikin kelasnya aja. Jadi biar kita tinggal pakai aja di sini. Contohnya kayak di models model. Nah ini kan ada modelsnya, ini namanya dia mewarisi ya. Ini sudah ada penjelasan, dia mewarisi dari model-model. Itu namanya inheritance. Tapi ini juga bisa untuk jadi abstraksi. Nah, kita tinggal nulis atribut kayak varfield. Sini atribut varfield, kemudian nama kategori, text field, kemudian deskripsi atribut. Terus kemudian di sini ada dia udah langsung jadi kolom database-nya. Nah, di sini dia aslinya itu kayak ribet ya, dia ngurusin query SQL, validasi dan sistem lainnya yang kompleks. Jadi kita cukup fokus ke fungsi aja. Kemudian yang enkapsulasi itu dia nutupin data supaya nggak bisa diakses sembarangan. Nah di modelnya ini, nah data kayak rating, kemudian komentar, terus lokasi, semua disimpan rapi dalam kelas, dan cara akses untuk ubahnya misalnya kayak str ya. Nah, str, kemudian atau misalnya self. Nah, di sini ada self juga. Setelah di sini juga dia ada namanya polymorphisme. Ini salah satu fungsi bisa punya banyak bentuk. Jadi contohnya kayak di str. Nah, di str ini tiap model walaupun semuanya sama, namanya str, tapi isinya dia beda-beda. Nah, yang satu nampilin nama kategori, yang lain dia nampilin kombinasi nama user dan ratingnya. Nah, itu namanya polymorphisme. Jadi str bisa berbeda di tiap model walau nama fungsinya sama. Nah, selanjutnya kalau yang di Vue ini juga dia sebenarnya nggak perlu ada penerapan dalam OOP. Jadi dia prinsip OOP-nya itu udah kelihatan dari bagian modelsnya. Karena di situ kita bisa bikin struktur objek dan relasinya. Kalau di admin ini kan dia ada fungsi ketampilan dan interaksi data di panel admin Django. Jadi bukan ke logika OOP secara langsung. Nah, admin ini dipakai buat atur tampilan dan fitur-fitur di halaman admin Django. Jadi kita bisa lihat, cari, kemudian filter, dan atur data dengan gampang di panel admin. Nah, URLs-nya ini ibarat peta jalan buat aplikasi ini. Dia pengatur kalau usernya diklik link tertentu, maka Django bisa jalanin fungsinya mana gitu. Misalnya di sini kan ada patch. Nah, ini kan dia
atraksi ya, ini termasuk atraksi. Dia mengakses halaman utama dengan fungsi panggil fungsinya home. Jadi kita tinggal pakai tanpa tahu proses rendernya. Jadi ketika diklik dia akan mengarahkan gitu. Nah, reviewsnya ini juga ini tempat buat ngatur logika aplikasi ya. Jadi waktu user buka halaman misalnya paket atau destinasi. Nah, di sini dia bisa apa namanya Django bakal nyari fungsinya di sini buat nampilin data apa yang perlu dikirim ke template HTML ya. Di sini ada HTML, kemudian yang ngepost, terus kemudian di sini ada login dan di sini ada masuk ke halaman destinasi wisata HTML. Nah, itulah namanya fungsi buat nampilin data apa yang perlu dikirim ke template HTML. Nah, di URL yang bagian utama ini utama file ini dia tugasnya untuk ngatur jalur utama atau namanya URL root. Jadi dia project Django-nya kayak pintu gerbang ke seluruh aplikasi app yang ada di sini. Jadi dia bisa mengatur semua apa namanya URL root-nya. Kemudian saya langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Di sini ada tampilan admin. Nah, di tampilan admin ini saya menggunakan template Jasmine. Di sini saya sudah menggunakan template Jasmine. Tujuannya supaya dia tampilannya lebih rapih dan enak dilihat. Nah, di sini Jasmine, dia tema admin Django. Jadi ada tema admin Django. Nah, di sini sudah saya siapkan user, nama, kemudian ini nama pengguna ya. Ulasan pengguna dari sini ada beberapa nama. Kemudian destinasi wisata, di sini ada beberapa destinasi wisata. Saya bisa menambahkan, saya masukin sini. Yang deskripsi tadi saya coba masukkan lagi ya di sini. Nah, ini kategorinya dia pantai. Setelah itu saya menambahkan gambar. Di download sini ada pantai Gigi Hiu. Setelah menambahkan nih bisa juga nambahin lagi foto gambar lagi. Setelah ditambahkan kita save aja langsung. Nah, dia sudah nambah ya di sini tambah. Untuk buka halaman user atau bagian halaman pengguna saya coba masuk di sini. Saya copy kemudian saya dari sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan sebuah akun yang ada di admin. Sebelumnya saya sudah pernah membuat akun ya. Kalau yang dia belum punya akun bisa bikin akun dulu, register akun. Nanti setelah akunnya setelah dibuat, dia akan masuk ke halaman tampilan adminnya di bagian ini. Dia akan tersimpan di dalam sini, yang dikelola oleh si adminnya. Jadi di sini dia tersimpan di sini setelah dia apa namanya membuat akun. Kalau dia sudah buat akun, dia langsung aja. Nah, di sini ketika memasukkan username dan password, login. Di sini dia akan menampilkan sebuah nama pengguna, nama akun. Di sini misalnya Rahmat Al-Fadri 75. Setelah itu langsung aja masuk ke jelajah portal informasi wisata. Nah, ini dia tampilan dari destinasi wisatanya. Saya tentang portal informasi wisata ya. Nah, di sini sudah nampil ya. Nah, ini sudah nampil yang saya tambahkan sebelumnya. Misalnya saya menambahkan alam, di sini saya sudah nampil alam, kemudian saya menambahkan budaya, kemudian saya menambahkan pantai, dia akan menambahkan pantai. Kalau gunung juga sama, di sini nambah gunung. Yang kota belum ada ya. Kalau dia belum ada, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, langsung aja sini saya coba cek dah, lihat ada detail. Nah, di sini ada deskripsi ya. Ini namanya portal informasi wisata. Jadi dia menginformasikan wisata tentang misalnya pantai Gigi Hiu. Jadi ada informasi seperti apa pantainya dan bagaimana dan harga tiketnya berapa. Dan di sini gambar-gambarnya, tampilannya dan ini dia tampilan gambarnya. Ketika diklik dia akan masuk di sini.
Untuk ulasannya bisa saya coba ya, misalnya 5. Jika saya klik ulasan, kirim ulasan, dia akan update dah. Ini dia hasilnya. Ini ada jam, kemudian ada bulan, tanggal, dan tahun. Nah, ini ada apa namanya, bintang, nama pengguna, dan juga komentar. Saya menampilkan itu. Saya sudah menampilkan ya, jadi langsung kembali. Di sini ada beberapa wisata ya. Di sini wisata, dan juga bisa mengklik masuk ke halaman Google Maps lokasi. Jadi bisa langsung menginformasikan lokasi wisatanya ada di mana. Seperti inilah gambaran web portal informasi wisata. Nah, kemudian untuk dari codingannya menggunakan CSS global, yaitu root, yang fungsinya di sini ada warna untuk membuat gradasi warna ya. Ini namanya CSS Glass Morphic dan animasi. Jadi di sini dia ada efek transparansi dengan blur. Kemudian dia ada find and up, slide down, kemudian terus di sini ada, nah ini fading up left, nah ini fading up right, ini animasi ya, ada animasinya juga, kemudian warna. Nah, itu aja penjelasan dari Fadli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.